Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adinda Maisya dalam acara kesayangan kita yaitu TBL Talk About Life. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama 15 menit ke depan dengan tema yang menarik dan juga narasumber yang tak kalah menarik. Pemirsa yang berbahagia, seseorang dikatakan sukses apabila ia berhasil memberikan dampak yang positif pada kehidupan orang lain di dunia. Nah, pada zaman sekarang ini masih banyak manusia yang hanya melihat dan menilai orang lain dari hasil akhir dari sukses itu, tanpa tahu proses dan perjuangan di baliknya. Padahal, untuk mencapai kesuksesan, manusia harus melewati serangkaian proses dalam hidupnya. Nah, pas banget nih dengan judul acara kita yaitu Talk About Life, kita akan berbincang mengenai tema Far From Home. Apa sih Far From Home itu? Nah, sesuai dengan judulnya, Far From Home itu artinya jauh dari rumah. Tema ini akan membahas tentang anak perantauan nih pemirsa. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas perjalanan dan perjuangan seorang mahasiswa tingkat akhir dari Institut Teknologi Bandung. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Kak Andania Syifa Kurniatami, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Planologi dari Institut Teknologi Bandung. Baik, selamat siang Kak Andania. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Mbak Dinda kabarnya? Oh, saya juga sehat banget ini. Semoga kita siang-siang tetap sehat ya, jangan ngantuk. Nah, tadi kan saya sudah singgung sedikit nih mengenai kesuksesan. Nah, kalau menurut saya manggilnya Kak Anda atau Kak Andania atau Kak Ania? Bebas. Manggil Kak Anda aja kali ya, yang boleh, lebih silakan. unik. Nah, kalau menurut Kak Anda sendiri, arti dari kesuksesan itu apa sih, Kak? Wah, kalau sukses ini gak bisa dipatok dengan satu tolak ukur aja kali ya. Kalau menurut saya sendiri, sukses dalam berbagai banyak hal gitu. Karena menurut saya setelah lama di perantauan jauh dari orang tua, mungkin tema yang tadi Mbak Rinda udah sebutkan, sukses bagi saya sendiri adalah dimana saya bisa mengelola diri saya sendiri gitu. Saya bisa memindsetkan pola pikir dimana kalau saya berjuang di tempat itu sebisa mungkin tidak memalukan keluarga terutama dan membanggakan juga keluarga. Dan kalau kesuksesan dari yang saya ambil, saya hanya berharap sukses yang saya mau petik gitu. Tadi sudah Mbak Dinda sebutkan gitu ya. Bisa bermanfaat bermanfaat kepada orang lain gitu ya, baik itu ke orang lain dan maupun juga terhadap diri sendiri. Nah itu yang menurut saya makna sukses sudah paling benar gitu. Wah, berarti Kak Anda nih setuju nggak sih kalau sukses itu tuh butuh proses? Perlu Banget ya, karena Kak Anda sekarang kan udah di tingkat kuliah tingkat akhir juga nih ya. Kira-kira lagi skripsi, benar? Iya, kesibukan saya akhir ini lagi skripsi. Doain ya teman-teman. Berarti setuju banget nih ya kalau kita mau sukses itu kita harus melewati serangkaian proses dalam kehidupan. Iya benar, serangkaian proses itu pasti kan ada jatuh bangun ya pemirsa gitu. Kayak mungkin banyak orang yang bilang kayak ya kamu beruntung gitu. Aduh jangan ya menurut saya teman-teman. Jangan melihat hanya dengan hasil akhirnya aja gitu. Tapi sebenarnya di balik itu mungkin dia bekerja keras juga gitu. Ada ya tadi benar proses ada kesulitan yang dia harus lewati gitu. Benar banget. Jadi kita menuju sebuah kesuksesan itu harus jatuh bangun dulu gitu ada ya. Benar. Waduh. Nah, kan tadi Kanda juga sudah menyebutkan kalau untuk mencapai titik yang sekarang yang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, itu pastinya kan banyak tantangan dan rintangan yang sudah Anda lewati dong ya. Terus boleh diceritain sedikit nggak sih Kak, gimana sih proses berkembangnya Kak Anda dari dulu hingga ke titik sekarang tuh gimana sih Kak? Kalau boleh cerita sedikit, mungkin kalau mas saya nonton di rumah ya, kayak tahu banget nih mamanya Kak Anda. Saya ini termasuk anak yang cukup ngeyel gitu ya, kayak dari awal saya ingin mengambil keputusan sendiri gitu, baik itu dalam terutama pilihan sekolah sih yang dulu saya rasa kayak saya bandel juga ya nggak nurutin kata orang tua gitu. Saya maunya sekolah di sini, saya mau sekolah di sini, mama saya, ayah saya gitu ya nyaraninnya di sini, tapi saya nggak mau gitu. Saya punya pilihan sendiri gitu. Sampai mungkin yang paling titik puncaknya itu yang tentang di rantau. Jadi pada saat jenjang dari SMP gitu sampai ke sekolah menengah atas SMA
saya mengambil keputusan gitu, saya mau sekolah yang jauh gitu. Cuma sebenarnya awalnya saya cuma pengen satu gitu, naik pesawat doang sebenarnya. Kira-kira di mana sih Kak? Sejauh apa sih sampai mau naik Saya pesawat? cuma kayak gimana ya gitu. Saya bisa naik pesawat tanpa harus, maksudnya kayak cuma jalan-jalan doang gitu. Oh, iya. Terus saya lihat di sekolah itu, mungkin kalau teman-teman di sini tahu, itu Manisan Cendekia, tapi yang di Gorontalo gitu, Waduh. di Pulau Sulawesi gitu, Sudah di beda bawahnya pulau. Manado gitu, emang agak jauh gitu. Jauh. Saya pun waktu pertama kali coba mendaftar ya Mbak, saya nggak tahu Gorontalo di mana. Ternyata beda pulau dan jauh sekali. Saya kira mungkin paling ya udah paling Sulawesi di mananya atau enggak Kalimantan di mananya. Saya emang nggak mencari tahu gitu. Kebetulan emang sekolahnya ternama dan susah untuk masuk ke sana gitu. Agak ada rasa nggak mungkin sih Iya, kayaknya iya. saya gitu ya. Saya juga mencoba di Man Model 4 Jakarta gitu. Terus pas saya diterima saya juga agak shock ya Mbak. Loh, saya beneran ini gitu. Pergi nih ke Gorontalo naik pesawat gitu. Saya coba pikirnya cuma itu naik pesawat nih, harus naik pesawat gitu ya. Terus kata mama saya, kakak yakin gitu. Dimana saya kan pertama perempuan gitu. Ayah juga berat ngelepas saya gitu. Tapi saya bilang saya coba yakini ke orang tua saya, enggak kakak bisa di sana gitu. Insya Allah di sana juga baik gitu. Doain aja gitu. Karena saya emang mau dan lumayan kekeh dan ngeyel tadi, akhirnya saya coba berangkat di sana. Mungkin titik menurut yang saya rasa itu beneran proses yang sangat berkesan dalam hidup saya itu saat saya mengambil keputusan untuk pergi merantau jauh dari orang tua itu sih Mbak Dinda. Kayak Waduh. di perantauan itu turbulence ya. Iya ya. naik turun sampai di sana juga saya nggak bisa. Pertama culture shock pasti. Wah, udah pasti sih, udah beda daerah Udah ya. sih, Mbak. Wah, saya shock aja pertama kali tuh datang di bandara. Sekarang udah enggak sih, udah bagus bandaranya. Dulu beneran kayak cuma di tengah-tengah jagung. Tahun Mbak. berapa itu Kak kira-kira? 2015. 2015. 2015 saya lulus, terus saya ke Gorontalo. Saya juga nggak tahu gitu Mbak. Kayak apa saya nyasar gitu ya. Panasnya ya Allah, nauzubillah min dzalik, Panas panas sekali. banget gitu. Emang dari sana kan lumayan panas ya teman-teman. Terus nyampe di sana saya nggak tahu bahasa apa itu. Kayak orang-orang tuh ngobrol dengan logatnya di sana gitu. Emang cukup tegas dan keras gitu. Jadi saya agak culture shock di sana. Oke. Yang kedua ya makanan. Berbeda ya Kak? Beda banget. Mungkin kalau di sini kita lebih kayak ke manis atau pedas, asin. Di sana tuh berempah teman-teman. Oh, Kayak sangat semua berempah. rasa cengkeh, jahe gitu berasa gitu. Waduh. Saya cukup shock dan ikan sih yang paling banyak di sana. Oh, Emang karena dekat laut juga kan, jadi benar. banyak menunya tuh ikan dan itu emang proses untuk akhir adaptasi gitu Iya, ya. benar. Lumayan cukup lama, saya kayak nangis ada tiap malam. Kayak gitu sih Mbak, mungkin hal yang Iya, mungkin Paling ini. kan Kak Anda juga harus beradaptasi dari Jakarta Oh, terbang ke iya. Gorontalo. Itu kan adaptasinya sulit ya Kak mungkin. Iya ya, benar. Kak? Kira-kira berapa lama tuh Kak adaptasi untuk bisa mencapai titik nyaman Oh nih iya ternyata benar. gitu. Jadi waktu itu memang dari kebijakan sekolah ya, kita nggak boleh komunikasi dengan orang tua sekitar sebulan. Saya juga sebenarnya bingung itu kenapa gitu ya sampai sekarang. Tapi waktu kemarin setelah saya pelajari, saya coba di Bandung 1 bulan itu memang difokuskan gitu kepada anak-anak di sana untuk bersosialisasi dan mencoba beradaptasi di lingkungan sana gitu. Takutnya kalau memang sering berkomunikasi dengan Dengan keluarga orang orang tua, ketergantungan gitu Mbak. Kayak iya, mungkin iya. ada yang minta pulang Iya. atau misalkan ini gitu. Homesick gitu Iya, ya. homesick Dengar saya. suara mamanya sendiri. Udah Mama gitu ya. saya udah nangis Iya. itu kayak hampir 3 minggu atau sebulan lebih gitu ya, kayak oh iya saya coba beradaptasi di sini gitu. Saya ya nangis gerung-gerung ya nggak apa-apa gitu, tapi di Iya. sini saya yakin kayak saya bisa gitu, harus yakin diri sendiri sih Mbak Oh, benar. sebenarnya itu. Harus yakin. Bener gitu. Berarti teman-teman Kak Anda juga harus adaptasi semua tuh ya. Bener, Banyak kita dong sama- berarti yang dari Jakarta Banyak. dong ya. Lumayan sih Mbak, kayak kalau dari persen gitu ya 30% tuh Jabodetabek. Waduh. Sebenarnya emang lumayan banyak, waktu itu emang saya penakut aja. No. Kayak Tapi belum untuk menguasai daerah temannya wilayah. banyak ya. Jadi adaptasinya Alhamdulillah bareng-bareng. Ya itu dia, alhamdulillah didukung sama Umi dan Ustadz juga kan, kita bimbing. Ya udah akhirnya kita mencoba nyaman di situ. Masing-masing orang beda sih sebenarnya Benar, Mbak. Ada yang teman saya juga minta pulang, Nah. ada yang nggak bisa struggle, tapi balik lagi ke keyakinan diri sendiri gitu. Kalau emang bisa
yakin dan mau berusaha mampu gitu ya. pasti kita bisa. Ya, Nah, benar. masuk ke kata Kak Anda tentang struggle nih Kak Anda. Nah, kalau menurut Kak Anda sendiri gimana sih? Wah, Kak Anda tuh struggle, aduh, kan 3 tahun tuh nggak sebentar ya Kak. Iya. Apalagi di sana tuh kita boarding, pelajarannya banyak, iya padat jadwalnya. menghafal gitu kan. Itu kan jauh dari orang tua, susah pulang juga. Kalau pulang nyebrang pulau itu gimana sih Kak Anda struggle-nya tuh? Struggle-nya tuh, wah kalau saya udah titik terendah banget ya, saya cuma balik lagi ingat ke orang tua yang tadi saya bilang kesuksesan itu, saya nggak mau memalukan orang keluarga Iya, gitu, benar. orang tua dan keluarga gitu. Saya ingin membanggakan diri saya juga gitu, setidaknya ada yang cukup hasil yang mau menyenangkan gitu buat diri saya sendiri, dan saya yakin itu gitu. Pokoknya saya harus bisa itu mindset gitu ya, walaupun emang di struggle-nya ya jatuh tuh kan pasti ada ya, saya nangis, saya lelah, sakit sih Mbak yang paling susah. Sakit ya? Sakit, walaupun banyak teman di asrama gitu, tapi kayak emang kalau sakit jauh dari orang tua tuh pengennya cuma mamah doang di Iya. depan gitu, kayak mau bubur Benar. gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi biasanya saya cuma mengandalkan, ya semua juga pasti bergantung sama Allah ya. Jadi Benar. kayak balik lagi pasti doa sama Allah yang kuat, ya Allah berikan saya tenaga yang Iya. kuat itu. Baik itu lahir ataupun batin. Iya kayak gitu sih Mbak. Kalau struggle di sana, terutama sih sebenarnya yang perlu di ini kali ya sama teman-teman yang kalau homesick gitu ya. Mm-mm. Komunikasi itu kan penting ya Mbak ya Penting. gitu. Walaupun cuma tegur sapa dan hai gitu. Baik itu dengan keluarga ataupun sama teman-teman sekitar gitu. Jadi saya mencoba kayak menghilangkan kata homesick itu, ya udah dengan orang-orang yang ada di sekitar Iya. saya sekarang gitu. Ya udah saya coba memanfaatkan momen itu gitu, Oh, iya, Mbak. Memanfaatkan momen gitu, karena kalau misalkan saya homesick terus, itu Kepikiran malah terus iya gitu terpuruk ya. gitu, Mbak. Makin terpuruk gitu. Iya, Jadi memang saya- harus keluar dari zona nyaman ya Kak bener Anda banget. ya. Wah Mbak, wah Dinda nih kayak udah Kalau ngerasain kita ini. nggak keluar dari zona aman, rasanya kita nggak bisa maju gitu ya. Iya benar, mungkin kalau emang dibilang banyak perjuangan, ya emang harus Harus kayak gitu, banyak ya, Kak. gitu. Biar ada pengalaman juga, mungkin struggle yang saya lewati yang seperti itu. Kalau misalkan dari guru-guru di sana gitu Kak, atau Iya, dari pendamping, cara menghadapinya kan pasti semua siswa beda-beda dong. Oh, Kayak iya. mungkin Kak Anda udah kayak berarti aku harus bergaul dengan Iya, teman-teman. iya. Cuma kan ada aja Iya. siswa yang nggak bisa, Iya, susah gitu. Itu gimana sih Kak? itu kalau kasusnya kayak memang gitu? peran utama itu juga ada di ini ya, di Umi dan Ustadz Iya. gitu ya. Saya sangat kagum dengan beliau-beliau di sana gitu ya, kalau boleh mengingat kembali. Beliau tuh menyamakan kita semua gitu, menyamaratakan bahwa kita semua itu adalah anaknya mereka gitu. Oh. Rasa untuk murid dan itu tuh ya terbatas cuma hanya di kelas aja gitu. Lepas dari Lepas itu di lingkungan asrama kita tuh dianggap sebagai anak gitu. Jadi kalau misalnya emang ingin mengadu atau misalkan kayak sudah tidak kuat Berkeluh untuk kesah gitu gitu ya, ya, misalkan kayak pengen ajak ada yang ngobrol ke teman nggak masuk gitu, itu Umi dan Ustadz tuh sangat bersedia Sangat di sana, bersedia. sangat membantu saya banyak sekali. Mungkin Umi dan Ustadz kalau ada yang nonton saya ingin berterima kasih. Terima kasih ke Ustadz. sekali Anda. kalau iya sudah sampai di titik Sini, ini itu iya. karena berkat Umi dan Ustadz gitu, kata-kata positifnya, terus perilaku yang Solusi-solusinya ya iya Kak, ya, bener gitu, yang selalu buat kita positif gitu di sana. Waduh. Terus Dan kalau kalau situ sih, kalau mengenai pertemanan nih Kak Anda, oh ada nggak sih pertemanan kejadian atau enggak ada kejadian-kejadian unik nggak sih Kak selama tinggal di asrama gitu, atau gimana teman-teman sekamarnya kan seru nih ya satu jadi kamar. iya mungkin saya kurang tahu sih, beberapa orang kan dulu skeptis ya terhadap kayak boarding school atau Iya, pesantren ya benar, gitu. benar. Saya juga dulu sebenarnya sempat ragu apakah saya bisa tinggal bersama dengan Orang orang, lain gitu. dalam satu ruangan gitu. Kecuali keluarga saya, tapi ternyata sudah terbukti gitu bahwa di sana memang asik aja sih Mbak. Waktu Asik itu ya? saya awalnya memang nggak bisa terlalu dekat karena itu terbatas komunikasi gitu. Dari bahasa emang dari kultur kita berbeda, jadi ada sekitar 1 bulan 2 bulan saya hanya kayak paling kayak mau ke kantin ya gitu aja gitu. Tapi 3 tahun kemudian kita diskotik di situ. Waduh, diskotik. Kayak have fun bareng gitu, nyanyi udah kayak ya semua baik buruknya tahu gitu. Emang kalau pertemanan balik lagi ke diri sendiri gitu. Oh, Gimana kita bisa membawa ke lingkungan tersebut gitu. Alhamdulillah baik saya atau teman-teman saya, mereka menerima saya dan saya pun menerima mereka semua gitu. Walaupun emang sangat sedih gitu ya bila ada satu teman kita yang perlu meninggalkan gitu. Oh. Tetap ada Mbak. Tetap Jadi ada ya, Kak? Tetap ada. Jadi memang karena bukan masalah tentang dia mau atau tidaknya, dia sangat
ingin sekali gitu masih tetap berkumpul dengan teman-teman, namun emang dari psikisnya yang tidak mampu untuk tinggal di asrama, dan orang tuanya rasa itu terlalu berat gitu bagi dia, jadi dia memutuskan untuk pergi. Mau gitu. tidak mau ya, demi kebaikan. Iya benar. Dan menurut saya itu bukan pilihan yang kayak halah gitu dia nggak mampu. Bukan ya teman-teman. Menurut saya itu sebuah pilihan yang tepat gitu ya. Karena ya mungkin ini juga balik ya Mbak ya, kayak kalau misalnya kalian juga terlalu memaksakan gitu ya, bisa hancur gitu sih. Iya, takut hasil akhirnya tidak maksimal tidak gitu. sesuai Jadi dengan apa memang yang kalau misalnya kalian rasa itu sudah tidak nyaman, sudah mengganggu kalian berhari-hari sampai kalian sakit, saya rasa itu dicukupkan saja. Cari Iya. yang lebih baik gitu. Nggak perlu di situ kok. Masih Benar. banyak tempat. Jalan menuju sukses itu kan macem-macem ya Kak ya. Iya. Nggak perlu dipaksakan. Bener. Gitu. Waduh, seru banget nih kita bahas tentang perantauan ya kan pemirsa. Nah, Iya. kalau untuk harapan nih Kak, harapan untuk para apa nih, Mbak? pemirsa yang Oh, lagi iya. menonton ini, mungkin ada yang lagi pengen ngerantau cuma masih ragu nih. Iya, benar. Masih takut, hati kecilnya takut. Ada nggak sih Kak harapan untuk anak-anak perantau benar. atau anak yang mau merantau gitu? Kalau harapan saya sendiri gitu ya, sebenarnya kepada adik-adik adik-adik nanti gitu ya, kalian kan akan menjadi penerus bangsa ini gitu. Jadi saya harap semua keputusan yang kalian ambil itu benar dari diri kalian sendiri gitu ya. Buat bapak ibu, orang tua, mari kita coba hargai pilihan mereka gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengambil keputusan itu sudah sangat baik gitu, dan diberikan tanggung jawab gitu. Saya yakin semua di sini yang nonton pasti ingin kan semua tuh sukses, begitu Benar, anak kan, ataupun dirinya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan menurut kalian itu lebih baik dan kalian bisa terus yakin kan benar dan bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa itu pilihan yang baik buat kalian ke depannya. Iya, Kalau berarti- misalkan kalian mau ingin merantau Iya. gitu, jangan pernah takut teman-teman. Jangan pernah takut, Iya, teman-teman. Jangan pernah takut. Yang pertama, Ambil aja dulu, coba dulu. coba aja dulu. Ya, struggle di sana kan masing-masing orang beda. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Benar, kalau kita tidak mencoba, kita pasti tidak Iya. pernah tahu, teman-teman. Coba kalian keluar dari zona nyaman dan apa itu rasanya, itu akan menjadi satu level kalian akan lebih tinggi lagi nantinya. Keren sekali Kak Anda. Wah, pembicaraan kita hari ini tuh sangat keren ya teman-teman. Kita sudah kedatangan Kak Anda. Kak Anda terima kasih atas waktunya. Ya Sebentar ampun. banget ya. Mbak Dinda, Kita terima sebentar kasih sekali. kembali, saya justru. Terima kasih Kak Anda sudah jauh-jauh dari Bandung ke sini untuk saya wawancara. Iya Dan sih. teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga pengalaman perjalanannya Kak Anda dari SMP dan merantau hingga sekarang bisa bermanfaat untuk teman-teman yang Amin. yang Amin. ingin merantau gitu kan, bisa mengambil sisi baiknya dari perjalanan kisahnya hidupnya Kak Anda gitu. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan acara TBL Talk About Life bersama Kak Anda Nia. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dadah.